guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua masih dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. But sebelum kita masuk ke dalam video, aku harap kalian semua mau support or dukung aku secara so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So guys, again and again aku bakal ngebuat another video reaction, dan kali ini video reactionnya bukan tentang cover lagu ya guys, tetapi lebih pada kekreatifan netizen Indonesia dalam membuat sebuah lagu dari melodi yang sudah disediain. Lagi-lagi aku bakalan nge-react about TikTok yang lagi happening juga saat-saat sekarang ini dalam kondisi kayak gini, yaitu Welcome to Indonesia. Nah, Welcome to Indonesia ini happening banget dan banyak banget orang-orang yang menurut aku tuh mungkin punya pengalaman tertentu atau orang yang ngelihat perkembangan keadaan Indonesia pada saat ini tuh tergerak hatinya dan kayak bikin kreatif mereka gitu untuk ngebuat lirik dari melodi yang udah ada guys. Dan menurut aku, ini tuh bisa jadi kayak pengaduan gitu nggak sih ke orang-orang yang punya kepentingan atas apa yang dirasain oleh masyarakat Indonesia. Tapi kali ini aku bakalan nge-react Welcome to Indonesia yang bukan yang menunjukkan positif about Indonesia, tapi lebih ke kayak keluh kesah masyarakat Indonesia yang disampaikan lewat Welcome to Indonesia ini. So, gimana kira-kira kreatifnya orang Indonesia pada saat ngebuat Welcome to Indonesia? Let's check it out guys. So, yang pertama aku bakalan ngebuat video reaction terhadap TikTok, salah satu akun TikTok yaitu Indira Melik atau Melik ya, Indira Melik atau Indira Melik. I'm sorry kalau aku ada salah pronunciation, but let's hear it guys. Welcome to Indonesia, orang-orangnya ramah. Betul. Tak sengaja tatap mata, tak lupa tegur sapa. Apalagi kerabat, lama tak jumpa. Hey, kamu kapan nikah? That's true. Welcome to Indonesia, semua bisa ditanya. Agama apa, kerja di mana, gajinya berapa? True. Sudah umur segini kok belum laku juga. Kalau udah nikah, anaknya mana? So, again aku mau bilang kreatifnya orang Indonesia ya guys, dan ini tuh bener banget dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kalau misalnya kita ketemu sama saudara, tante of course, atau saudara-saudara lain pasti ditanya nikahnya kapan, or kerja di mana, sekolah apa, terus juga gajinya berapa. Well, sebenarnya sih seharusnya itu bukan pertanyaan. Kalau sekarang ini aku rasa kayak bukan pertanyaan yang patut banget dijawab atau ditanyain pada saat kita kayak baru ketemu, udah lama nggak ketemu. Tapi menurut aku ya, mereka tuh kayak gitu karena nggak ada bahan yang bisa diomongin, ngerti nggak sih? Kayak, itu tuh udah jadi kayak pertanyaan yang wajib ditanyain pada saat kita itu baru ketemu dan mau cari bahan perbincangan. Dan itu tuh kayak normal banget guys. So, that's quite creative aku bilang, but let's check it out. Another Welcome to Indonesia. So, aku sekarang mau reaction punyanya IUNStar lagi. Ini ada @IUNStar OFC. Kita lihat kira-kira gimana IUNStar ini nyanyiin lagu Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, viral itu gampang. That's true. Buat konten sampah views langsung jutaan. Cuma bikin konten yang berkualitas. Di sini netizen cuma suka gosip pedas. Welcome to Indonesia, lu punya potensi. Tapi percuma lu gak akan diapresiasi. Cool. Di sini gua udah capek nyanyi. Bisa gak sih support yang berprestasi, bukan viralin yang sensasi? That's cool. Nah, ini punyanya IUNStar, aku sih bilang bener banget kalau netizen Indonesia atau kebanyakan netizen di dunia bahkan sekalipun sekarang tuh lebih suka sama sesuatu yang sensasional dibandingkan yang kreatif atau yang prestasi gitu, yang lebih kayak nunjukin prestasi, lebih kayak enaknya nonton sensasi dan akhirnya itu ngebuat kayak ngecap kayak mau terkenal tuh gampang aja gitu, tinggal buat sensasi pasti aja terkenal dan gampang masuk TV. Iya kan guys, setuju nggak? Let's check another Welcome to Indonesia.
Ini ada dari Kiki Saputri, ya kan, komika kebanggaan kita semua guys. Let's check dia nih nyanyiin, bikin lirik seperti apa. Biasanya Kiki Saputri dikenal sama orang yang memang suka merosting keadaan pemerintah atau masyarakat atau sosial negara, ya nggak sih? Welcome to Indonesia, negeri jenaka. Katanya disubsidi tapi bansos dikorupsi. Betul. Pernah kalian dengar jeritan hati rakyat, malah minta rumah sakit khusus pejabat kuat. Welcome to Indonesia, negeriku tercinta. Ini bukan kritik, cuma nyindir menggelitik. Rakyat harus di rumah untuk menjaga diri, tapi tenaga kerja asing. Loh kok warawiri? That's true. Jadi tuh kalau ini tuh bener banget ya guys. Maksudnya kayak aku sampai nggak habis pikir gitu. Kalau misalnya kita kalau kenal sama pejabat gitu kan, kayak tahu pejabat gitu, pasti kayak pejabat ini ya kita udah tau lah, udah bukan sesuatu yang lumrah lagi tentang betapa korupnya pejabat di negara kita. Itu bukan kayak sesuatu yang luar biasa yang kita tahu gitu loh. Tapi begitu ada berita bansos dikorupsi, itu aku sampai kayak what? Like, ini orang kemana ya hati nuraninya? Ini bansos, bantuan buat masyarakat loh, bisa sampai dikorupsi, itu pikirannya kemana? Dalam hati gua waktu tahu berita ini, gue langsung, ini orang nggak takut mati atau gimana ya? Nggak takut dosa atau gimana ya? Gitu. Itu pikiran yang pertama kali aku punya pada saat tahu kalau ternyata bansos itu dikorupsi guys. So, well done buat Kiki Saputri, that's cool dan I agree. Nggak lupa juga sama rumah sakit pejabat. Ini aku kayak, what? Rumah sakit pejabat? Like, hey, rakyat di luar sana aja tuh luntang-lantung, you know what? Like, orang yang nggak punya aja tuh nggak bisa masuk rumah sakit kalau mereka tuh terpapar COVID, you know what? Like, orang yang bahkan mungkin terpapar COVID, dia nggak tahu, dia nggak punya uang buat PCR, dia nggak punya uang buat antigen contohnya, but dia kena, dia nggak tahu, tapi dia harus cari uang buat keluarganya makan. Hari itu dia nggak dapat uang, hari itu mereka sekeluarga nggak makan guys. Aku nggak ngerti lagi sama pikiran pejabat negara ini yang pengen ada rumah sakit pejabat. That's rasanya kesel banget. Next. And I'm so sorry guys, karena mungkin kalian denger ya kalau ada ketok-ketok gitu, lagi ada pengerjaan bangunan di depannya tempat tinggal aku, dan itu memang quite mengganggu sedikit ya. Baik, aku sekali lagi minta maaf kalau misalnya kalian terganggu sama suara ini, tapi ya kita siapa ya kan. So, harap dimaklumi. Next, ini ada dari Fatir97 underscore @Fatir97 underscore. Let's hear it guys. Welcome to Indonesia, UMR gajinya kerja pagi sampai malam dijabanin aja. Minta cuti, aduh susahnya. Yang penting muka dua aja. Welcome to Indonesia, multitasking kerjanya. True. Gaji dikit, kerja banyak, tunjangan muntaan. That's THR true. dicicil, gaji dipotong. Kalau sakit kantor nggak peduli, ya udah resign aja. Ini juga ya, true banget, banyak banget orang-orang, teman-teman aku juga banyak yang punya pengalaman seperti ini dan masih merasakan hal seperti ini juga, bahwa kayak kerja keras dan jasa mereka itu tidak dihargai sepadan dengan apa yang mereka lakukan gitu loh. Kalau di luar sana satu pekerjaan, maksud aku di tempat lain gitu ya, maksudnya satu pekerjaan yang digaji satu kali gitu. Dan kalau misalnya dia ngerjain another pekerjaan selain pekerjaan dia, itu dia akan ditambahin bonus atau setidak-tidaknya lembur gitu. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan adalah ya gimana pun lu harus bisa bekerja dalam posisi apapun dengan gaji yang sama. Apalagi biasanya orang-orang dengan jabatan atau posisi yang you know like karyawan newbie something like that gitu, itu bener-bener kayak semua harus bisa dikerjain dari mulai administratif sampai ke manajerial, dari mulai kayak stocking sampai ke you know a lot of that gitu, dan mereka harus tahan digaji dengan rendah gitu, apalagi di dalam kondisi COVID seperti saat sekarang ini, di mana perusahaan pun ya harus potong gaji kalau misalnya nggak masuk atau diliburkan gitu. Ya well, kita mau bilang apa ya, semuanya serba salah. Dan kalau misalnya punya
untuk atasan ya, kalau aku mau bilang ya, please, kita harus sama-sama memaklumi kondisi yang saat sekarang ini terjadi, karena kita sama-sama merugi kok, perusahaan juga merugi, kita juga di sini merugi. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu atasan, perusahaan masih punya income gitu loh. Tapi kalau kita sebagai karyawan atau pekerja, itu kalau nggak dibayar, ya kita nggak makan, gitu aja gitu. Jadi ya saling memaklumi aja lah gitu ya, jangan kayak ini hanya pengalaman pribadi saja, saudara-saudara. Jadi ya, kayak ya dimaklumi. Dan kalau misalnya kalian itu merasa kalian itu tidak diperlakukan dengan adil, menurut aku bicara face to face juga lebih baik ya kan, daripada kayak mesti bicara di belakang. Ya kalau misalnya mau apa-apa ya silakan, lebih baik ngomong aja sih. Cuman ya kebanyakan dari karyawan itu pasti takut dipecat, right? Let's next. Dan ini lagi dari Willy Winarko underscore ya, @WillyWinarko underscore. Welcome to Indonesia, kau kenal siapa? Orang dalam nomor satu, That's prestasi nomor dua. true. Mau cepat sukses, ini dia caranya. Jual nama kerabatmu ataupun orang tua. Welcome Fix. to Indonesia, di budaya kita. Salam tempel, selipkan uang di bawah meja. True. Uang rakyat masuk ke kantong pejabatnya. True. Bukan dengan undang-undang bila kau bersuara. Wow, that's cool. Dan itu tuh bener terjadi. Wow, I love this one guys. Ini tuh bener banget dan biasanya terjadi. Kalau aku sendiri sih kayak ini tuh sering terjadi di antara lingkungan tempat aku tinggal. Jadi, well, iya. Selalu orang dalam itu nomor satu. Kita yang nggak punya orang yang nggak punya link ya, intinya ya. Kita yang nggak punya link itu nggak akan bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi, karena nggak ada yang kita jual gitu, karena nggak ada yang kita kayak, itu kan temennya papa aku, oh itu kan temennya mama aku, oh itu tante aku. Kita tuh nggak bisa, nggak bakalan bisa kayak menuju posisi yang kita inginkan itu secara gampang gitu loh, secara langsung. Kita harus kayak bener-bener dari bawah dulu, bener-bener dari nol dulu untuk mencapai posisi yang diinginkan. Itu perlu bertahun-tahun lamanya. Aku pernah punya ini juga pengalaman pribadi gitu ya. Gampang banget dia masuk ke dalam salah satu perusahaan karena memang ibunya adalah orang yang cukup terpandang di perusahaan tersebut. Dan ya, dia langsung masuk ke dalam posisi manajerial begitu saja tanpa ya. Next guys. So next ini ada dari Dimas Yudhistira guys. Let's see apa yang akan Dimas Yudhistira ini katakan for Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, duit segalanya. Lu gak punya duit pasti akan ditinggalin. Apalagi kalau hanya modalnya good looking. Siap-siap aja dia cari yang lain. Welcome to Indonesia, banyak banget bohongnya. Katanya OTW tapi masih balik. Jadi lebih ke relation ya. Setia tapi mah cari yang lain. Oga sama kamu yang sukanya dibayarin. Alright, jadi ini lebih ke relationship gitu, lebih kayak hubungan antara siapa ke siapa gitu. Dan kalau aku sih pribadi kayaknya aku nggak punya teman yang kayak gitu ya. Nggak punya teman yang kayak dia ngebicarain, but ya aku rasa aku nggak merasa marah karena aku nggak punya teman seperti itu, alhamdulillah. Karena semua teman-teman aku baik-baik semua. So gimana sama kalian? Mungkin kalian punya seseorang yang seperti ini. Kita lanjut ke video selanjutnya, dan ini yang terakhir dari @aronashop18. Kira-kira menyanyi Welcome to Indonesia kayak gimana? Let's hear it. Welcome to Indonesia, where COVID still around. Alright. Vaksin gak mau, prokes juga gak patuh. Dites swab takut, oh memang sungguh halu. Public figure kena dibilang endorse mulu. Serba salah, true. Welcome to Indonesia, ayo jalan-jalan. Padahal positif bilangnya ahli COVID kan. Isolasi gak betah, COVID terus bertambah. Kasus naik lagi, nyalahin pemerintah. That's true. Itu memang bener banget ya guys. Karena emang kayak banyak banget
orang-orang yang udah tahu positif tapi dia tetap aja jalan-jalan dan nggak mau peduli sama orang-orang di sekitarnya gitu loh. Iya, kalau misalnya dia banyak duit ya sakit tinggal ke rumah sakit ya kan. Tapi kalau misalnya yang dia kenain adalah orang-orang di sekitar dia yang memang bekerja sama dia dan perlu kayak mencari nafkah buat keluarganya kan, ya nggak lucu ya guys, sayang banget. Nah, untuk tadi dibahas soal vaksin ya, kalau aku pribadi sih sebenarnya wajar ya masyarakat Indonesia kebanyakan itu mayoritas itu merasa takut untuk vaksin. Itu wajar karena ada berita-berita dari portal-portal berita yang memang mengabarkan hal-hal yang mungkin kurang tepat atau mungkin sesuatu berita yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia gitu. Itu sebenarnya menurut aku adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Karena apa? Mereka nggak mikirin takut divaksinnya menurut aku guys. Tapi mereka memikirkan efek bila apa yang ada di berita itu benar. Kalau misalnya yang lagi-lagi ya, selalu aku bilang adalah orang-orang seperti aku, masyarakat yang kecil ya, menurut aku itu tuh yang kita takutin bukanlah efek dari vaksinnya itu sendiri, tetapi lebih ke efek yang kita rasakan kalau misalnya kita nggak bisa kerja. Lagi-lagi sekali lagi aku bilang bahwa hari ini nggak dapat duit ya, hari ini nggak makan guys. Apalagi kalau orang-orang yang harus bertanggung jawab sama keluarga mereka sendiri. Ya itu akan jadi dilema besar gitu loh, karena ya gitu, yang nggak dapat duit hari ini yang nggak makan sama sekali gitu loh. Menurut aku ya wajar ya, ada orang-orang yang takut akan efek yang akan terjadi pada tubuh mereka, yang bila mana kalau mereka mencoba vaksin ya takut kalau ada efek-efek yang negatif yang bisa terjadi sama mereka, yang akhirnya membuat mereka harus kayak nggak mampu untuk cari nafkah pada hari itu gitu. Jadi ya menurut aku edukasinya harus lebih keras lagi, dan apalagi ke orang-orang yang memang mengkhawatirkan keluarga ya, bukan mengkhawatirkan diri sendiri guys, tapi lebih ke mengkhawatirkan keluarga. So itu dia tadi beberapa video Welcome to Indonesia. Sebenarnya masih banyak banget Welcome to Indonesia yang seperti ini yang ada di TikTok, dan mereka itu sangat-sangat kreatif menurut aku untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hati mereka mengenai apa yang terjadi pada masyarakat dan negara kita pada saat ini. Dan aku apresiasi sekali sama orang-orang seperti ini, karena aku juga berusaha untuk membuat video seperti itu, tapi aku nggak tahu liriknya dan aku tahu mau bilang apa. Dan no offense guys, aku merasa kalau bukan berarti Indonesia itu tidak punya sisi positif ya. Setiap hal itu pasti ada sisi negatif dan ada sisi positif. Anggaplah sisi negatif ini adalah curhatan hati mereka sebagai orang yang mengalami hal itu gitu. Betapa mereka frustasi dan takutnya terhadap apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu. Jadi ya no offense ya guys. So, gimana menurut kalian tentang Welcome to Indonesia versi yang ini? Kalian boleh komen-komen di bawah guys. Nanti juga aku bakalan supaya balance ya, bakalan react Welcome to Indonesia yang bagus-bagusnya, yang positif-positifnya guys. Jangan lupa kalian komen-komen di bawah mana dari beberapa video tadi yang jadi favorit kalian. Dan kalau misalnya kalian punya another video yang pengen aku reaction, please komen-komen di bawah juga, jangan malu-malu. Thank you banget bagi kalian yang udah nemenin aku untuk nonton video ini. I love that guys. And see you on the next video. Bye-bye.